Oke, assalamualaikum warahmatullahi guys. Hari ini saya buat percobaan untuk mengulas video yang ditampilkan oleh salah seorang daripada YouTuber yang terkenal di Sabah sekarang ini, yaitu Miss Viviana. Kita coba lihat bagaimana dia membina perigi. Oke, video ini, video yang berdurasi 13 menit ini di post olehnya pada 13 Mei, belum berapa lama, akhirnya baru kurang sebulan lebih, tapi telah dilihat view, dia mendapat view 143.346 view. Wow, satu pencapaian yang menakjubkan bagi sebuah YouTuber yang masih baru macam saya. 143.346, satu nomor yang bagus untuk siapa-siapa yang suka tikam nomor, tidak termasuk saya. Dan ada 14.000 like untuk video ini, ada 14.000 like. Dan setakat pada malam ini saya coba untuk buat ulasan ini. Saya lihat dia ada lebih kurang 102.000 subscribe, 102.000 subscribe sekitar, lebih kurang. Kita lihat dia sebenarnya video-video seperti begini saya pernah lihat, bagaimana ada dua orang dengan gaya primitif dan membina dua orang punya perigi, tapi mereka membinanya dengan cukup cantik. Saya pun tidak tahu bagaimana mereka mampu membina seperti itu, tapi kali ini video yang kita tampilkan ini, yang ditampilkan oleh Miss Viviana ini, adalah sebuah video yang bagi saya lebih asli, lebih tulen, dan menampakkan kemahiran beliau juga untuk coba hidup di hutan. Sebenarnya tidak susah untuk mendapatkan air di tempat itu, khusus di Kepulauan Borneo ini. Walau bagaimanapun, apa yang ditunjukkan oleh video ini adalah satu cara kemandirian hidup apabila kita berdepan dengan masalah yang seperti ini. Dan saya melihat daripada gaya beliau memegang dua, apa nama benda nih, kenapa tidak pakai cangkul saja? Tangannya juga lembut. Jadi dari cara dia memang sudah biasa, seorang orang kampung biasa yang memang biasa bekerja keras untuk buat kerja-kerja seperti ini. Dia nampak cukup selesa. Oke, untuk kalau kita bandingkan dengan beberapa video yang sebelum ini yang ditampilkan oleh orang primitif kononnya, juga dengan alatan yang hampir sama, sakat-sakatnya sama, tapi kita perlu ingat jenis tanah dia itu kelihatan berbeza. Seolah-olah mereka boleh bina bangunan, membuat lubang dan bangunan dan menghias dengan begitu cantik tanpa ada celah. Tetapi video ini menunjukkan realiti sebenar di Kepulauan Borneo, khusus di negeri Sabah. Inilah jenis tanah yang akan Anda hadapi. Dan Vivian adalah dalam mendapati dengan melihat tahap kelembapan tanah itu, dan beliau percaya di situ dia mendapatkan air, karena mata air ini sentiasa ada khusus di kawasan-kawasan yang berbukit, di kawasan-kawasan yang lembah, dan kita sebenarnya memiliki jumlah mata air yang cukup banyak. Air yang datang dari bawah tanah ini, cuma tinggal lagi sama ada kita berada di tempat yang betul dan melakukan kerja-kerja yang betul untuk memastikan yang
kita boleh mendapatkan pencahayaan itu. Selesai masalah. Setakat ini saya melihat dia sudah mengorek lebih kurang hampir 4 kaki, lebih kurang 4 kaki dalamnya. Kalau kita orang biasa nih kan, ambil saja itu case, korek saja 1 kali korek, Anda dapat lihat ada matahari mulai keluar. Coba lihat cara dia mengayun pedang itu, mengayun parang itu. Ya, beliau selalu selesa. Benar-benar begini adalah kerja harian beliau. Tidak ada orang bilang tidak kelihatan sumbang mambang. Apa yang dibuat adalah perkara yang biasa dibuat oleh orang-orang kampung. Cukup pandai bekerja, cukup pandai menjaga diri walau di mana saja dia berada. Oke, untuk apa sebenarnya yang dibuat nih? Sementara itu kita balik, kenapa tidak guna case saja? 1 kali korek 20 kaki dapat lubang sedang. Ada yang berpikiran begitu. Tapi sudah Viviana memperlihatkan kepada kita bahwa benda itu boleh dilakukan seorang diri, asalkan dapat di tempat yang betul dan dibuat dengan cara yang betul, maka kita boleh memperoleh air dengan begitu mudah. Dia buat apa ya? Nah, lihat cara dia meledak besarnya parang. Saya kurang pasti ya, mengambil masa beberapa hari, tapi kalau tengok dengan baju terbaliknya tuh, rasanya dia mengambil masa seharian juga untuk apa? Untuk membina binaan ini. Lihat, sesuatu yang jarang-jarang sebenarnya diperlihatkan oleh reality kita sekarang. Kita kena akui bahwa di YouTube kita dilimpahi dengan begitu banyak TikTok, begitu banyak yang kadang-kadang mempamerkan apa yang dia ada untuk tatapan orang lain, sama ada kekayaan, kereta, kemana dia pergi, dan Viviana memperlihatkan satu ruang reality yang agak unik, yang sebenarnya berlaku tapi tidak pernah sama sekali diperlihatkan, tidak pernah sama sekali diperlihatkan kepada dunia. Dan bagi saya ini adalah satu saya tidak pasti apa sebenarnya niat dia membina YouTube ni. Ada yang membina untuk jadi kaya, ada yang mau cari duit, ada yang mau melihat dia sebagai satu cara untuk mencari rezeki. Tapi bila saya melihat Viviana ini, dia memperlihatkan keaslian kehidupan, ketulinan, gaya hidup yang sebenarnya masih diamalkan dan masih boleh kita amalkan oleh lebih-lebih lagi. Dia dilakukan oleh seorang gadis ya baru berumur, kalau saya tidak silap saya 18 ke 19 tahun begitu. Itu menunjukkan masih ada lagi anak-anak gadis kita, anak-anak kita yang seperti ini, dan bukan hanya hebat di bermakeup, bergaya, menampilkan kekayaan yang sebenarnya datang dari bapak dan tapi kali ini dia memperlihatkan seorang gadis biasa, orang Sabah yang memiliki kemahiran yang jarang orang Piramli cakap jarang diperlihatkan kepada umum. Satu idea yang cukup bagus. Saya sangat tertarik sebenarnya dengan banyak idea yang pernah saya lihat di YouTube. Saya lihat ini adalah satu contoh keaslian yang jarang sekali kita lihat dalam YouTube.
mengikat adalah salah satu kemahiran yang boleh dipelajari di sekolah, khususnya dari segi pengakap, bulan sabit merah, dan jika ia dipraktikkan di hutan itu adalah kelebihan. Kita minum dulu. Seperti yang saya katakan tadi, video ini telah ditonton sebanyak 143.346 setakat ini. Dan saya yakin akan terus bertambah, karena ketika saya subscribe channel Viviona ini, dia baru sekitar 32.000 orang. Ketika itu dia sudah bertambah famous. Dan pada malam ini belum sampai rasanya dalam lebih kurang seminggu, maybe tak sampailah 1 minggu, dia yang pada waktu itu ketika saya subscribe channel dia lebih kurang 32.000 begitu. Sekarang subscribe dia seramai 102.000 102.000, 102.000, 102.000, 102, 00, 1200. Oke, dia daun apa dia pakai ya? Sebenarnya tempat pergi itu tidak perlukan penutup sangat, baca atap yang bersifat tidak telus air, tapi saya lihat dia lebih kepada untuk mengelakkan mungkin daun-daun kering begitu, untuk mengelakkan daripada dia masuk ke dalam lubang perigi yang dia bina. Dan sekarang dia membina alatan untuk tempat berpijak agaknya. Perigi bukanlah satu yang asing bagi kita di sini, walau bagaimanapun beberapa daerah kita juga sebenarnya sukar mencari air, terutama yang dekat dengan laut. Untuk mencari air tawar kita menghadapi kesukaran, dan terpaksa buat pergi-pergi seperti ini. Walau bagaimanapun, wah, kita lihat kesukaan aja, lihat. Yang penting bila kita buat pergi ini ialah kita mesti mengetahui di mana letaknya mata air itu. Dan biasanya kita lihat jika ada kelembapan yang berada pada tanah tersebut, maka kita boleh mencobanya. Oke, satu kelebihan air perigi yang saya juga membesar dengan air perigi ini, kadang-kadang airnya terasa seperti lumpur, tapi itu tidak lama, dan itu perkara biasa bagi sebuah perigi, kan air daripada tanah, jadi dia memang agak, kalau yang tidak biasa mungkin. Oke, berdasarkan apa yang dia buat tadi, saya percaya bahwa kita mendapat banyak manfaat daripada apa yang Viviona lakukan, dan saya percaya bahwa ia bermanfaat kepada kita semua. Moga video itu memberi inspirasi kepada kita semua dan juga anak-anak kita yang di luar sana, bahwa kita perlu untuk sentiasa bersedia hidup dalam apa juga keadaan, karena kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada besok hari, tidak tahu apa yang berlaku pada tahun depan, siapa sangka lockdown ini. Jadi kita perlu untuk belajar banyak benda, dan YouTube adalah salah satu daripada tempat yang boleh kita pelajari sesuatu. Saya mempersilakan Anda untuk terus mengikuti channel saya.
ataupun dan juga terus memberi sokongan kepada Viviana untuk menghasilkan lebih banyak lagi video-video yang lebih baik selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.